Halo guys, selamat datang kembali di channel Husain BNA. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya di sini yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film The Gift. Dan untuk kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silakan untuk menontonnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, seperti biasa siapkan terlebih dahulu cemilannya, serta cari posisi yang paling nyaman untuk menonton. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Di suatu kelas, mereka para murid berbakat sedang mendiskusikan tentang kekuatan tersembunyi yang mereka miliki. Sebab mereka masih belum paham dan masih belum mengetahui kekuatan mereka masing-masing. Kecuali hanya Wave. Wave memiliki kekuatan yang bisa meretas semua sistem hanya dengan menyentuhnya. Seperti yang pernah saya jelaskan di episode pertama, dengan kekuatan yang dimiliki Wave, mereka bisa meretas semua percakapan yang dilakukan gurunya di sana. Wave yang memiliki keahlian tersebut kemudian berhasil meretas video percakapan gurunya. Yang saat itu, Guru Pom sedang berbicara dengan kepala sekolah, yaitu Pak Suput. Lalu, Wave yang sudah berhasil meretas video menunjukkan rekaman tersebut kepada semua siswa berbakat yang ada di kelas. Video tersebut berisikan Guru Pom yang sedang memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa Wave dapat meretas sistem hanya dengan sentuhan tangan. Lalu, Pak Suput tersenyum. Ia berkata, jika Wave memiliki kekuatan itu, berarti Wave sekarang sedang mengintai kita, serta mendengar percakapan kita. Seketika, Wave dan siswa lainnya terkejut mendengar percakapan dari Pak Suput dan Guru Pom. Lalu, Pak Suput mengarahkan kamera komputer miliknya ke wajahnya, dan ia berkata kepada semua siswa berbakat kalau dirinya sangat salut dengan Wave yang bisa meretas komputer miliknya. Lalu Pak Suput menunjukkan foto-foto evolusi manusia dan mengatakan bahwa kekuatan manusia berada di otaknya. Maka dari itu, Pak Suput ini membuat gelombang suara ultrasonik yang nantinya akan terdengar oleh orang-orang tertentu saja. Suara tersebut akan terdengar oleh mereka yang memiliki sebuah bakat atau kekuatan yang tersembunyi di dalam diri mereka. Pak Suput menegaskan kembali dan berjanji akan mengeluarkan potensi mereka masing-masing hingga nanti yang menjadikan masa depan mereka akan cerah. Semua murid yang mendengar perkataan Pak Suput menjadi diam. Di episode ini, kita akan diberitahukan mengenai kekuatan sembunyi yang dimiliki oleh Om. Jadi, pada episode ini, jalan ceritanya akan berfokus kepada si Om. Om diceritakan sebagai anak yang periang, suka melakukan hal-hal yang lucu, yang membuat orang-orang di sekelilingnya akan tertawa. Saat di kelas, Pak Pom sedang menjelaskan sesuatu hal. Kemudian, si Om di sini meminjam pulpen kepada seorang gadis. Gadis tersebut bernama Namtan. Bukan mantan ya. Namtan kemudian meminjamkan pulpen kepada si Om. Lalu Guru Pom bertanya kepada mereka, siapa yang sudah menemukan potensi mereka masing-masing? Semua siswa ternyata mengacungkan tangan kecuali Pang dan Om. Lalu Guru Pom menyuruh mereka mengenalkan diri dan menjelaskan potensi masing-masing. Dan saat Om maju, dirinya menyatakan belum menemukan potensinya. Namun, di sisi lain, dirinya bisa membuat teman sekelasnya tertawa hanya dengan lelucon yang ia katakan. Saat di kantin, Namtan meminta pulpen yang Om pinjam darinya. Namun, tanpa sengaja, ternyata Om sudah menghilangkan pulpen itu, yang membuat Namtan sedikit kesal dan kemudian pergi tanpa permisi. Sesaat kemudian, salah satu dari teman Om berlari mendekati Om dan menitipkan tas yang entah apa isinya kepada Om. Setelah Om membuka tas tersebut, ternyata isinya adalah soal ujian beserta kunci jawabannya. Lalu, tiba-tiba guru Bulada datang. Ia curiga dengan tas yang Om bawa. Mereka pun menjadi panik karena takut mereka akan dituduh telah mencuri soal dan kunci jawabannya. Lalu guru Bulada yang tidak tahan melihat tas tersebut langsung mengambilnya dengan paksa. Dan kemudian guru Bulada membedah tas tersebut. Ternyata isinya sudah tidak ada apa-apa. Guru Bulada meminta maaf kepada mereka dan langsung cabut begitu saja. Pang dan Om dibuat kaget karena sebelumnya tas itu berisikan soal ujian dan kunci jawaban, tetapi sekarang sudah menghilang. Hidung Om di sini tiba-tiba mengeluarkan darah.
Om malahan tersenyum. Di sini Om sudah mengetahui kemampuan potensi miliknya. Saat berada di kelas, Om yang senang dengan penemuan potensi miliknya kemudian menjelaskan kalau dirinya dapat menghilangkan suatu benda. Ia pun mencoba meletakkan tutup botol di tangannya, lalu ia pun menghilangkannya. Di sini, si Om mempraktekkan keahlian dengan lelucon miliknya. Namun, sayang sekali, benda yang Om hilangkan dengan kemampuannya tidak dapat dikembalikan lagi. Pak Pom yang mengerti dengan potensi milik Om menjelaskan kepada Om agar sering-seringlah berlatih untuk mengasah kemampuan yang Om miliki. Kalau tidak demikian, maka ada kemungkinan dirinya yang akan hilang. Saat di WC, Om didatangi lagi oleh temannya yang sebelumnya sempat menitipkan tas yang berisi soal ujian dan kunci jawaban. Temannya ini meminta kembali tas yang dititipkannya. Lalu Om berkata kalau tas itu sudah menghilang. Temannya ini sama sekali tidak percaya. Lalu ia mengatakan kalau tas itu berisi soal ujian beserta jawabannya. Dirinya membutuhkan soal itu supaya nilainya di atas 60. Kalau nilainya di bawah itu, dia mengatakan rambutnya akan dipotong dan tidak boleh panjang. Di sini mereka saling berdebat satu sama lain karena Om tidak dapat mengembalikan tas itu kembali. Namun temannya tidak mau tahu dan meminta tas itu dikembalikan besok pagi. Saat di ruang guru Pom, Om di sini terlihat sangat serius dan cemas dan terlihat tegang. Guru Pom ingin membantu si Om untuk mengontrol kekuatannya. Kemudian di sini guru Om menyuruh si Om untuk menghilangkan apel, tetapi kemampuannya malah meleset. Lalu guru Pom mencurigai kalau Om sedang ada masalah dan akhirnya Om menceritakan semua kejadiannya kepada guru Pom. Singkat cerita, teman Om sedang dipotong rambutnya karena diketahui mencuri soal ujian. Ternyata, Om telah menceritakan temannya ini kepada guru Pom. Dan guru Pom langsung menceritakan kejadian tersebut kepada guru Belanda yang membuat temannya Om akhirnya terkena sanksi. Lalu Om bertemu kembali dengan temannya tadi. Di sini nampak rambut temannya telah tercukur akibat dipotong oleh guru Belanda. Lalu temannya ini menghajar si Om. Ia mengatakan kepada Om, semua ini karena salahnya. Di sini terlihat si Om sedang digebukin oleh temannya. Lalu, tiba-tiba Om berteriak dan mendorong temannya. Sejenak, Om terdiam karena ternyata temannya itu telah menghilang. Ia pun yang takut kemudian memanggil temannya. Namun, tidak ada suara dan jawaban. Seketika itu, hidung Om mengeluarkan darah. Saat di kelas, Pang bertanya apakah siswa yang hilang teman dari Om. Dengan muka bersalah, ia justru mengelak dan menjawab dia tidak mengetahuinya. Lalu Om tiba-tiba ketakutan dan langsung berlari keluar dari kelas itu. Dan Pang mengejar si Om. Om bersembunyi ke suatu ruangan karena dirinya sangat ketakutan. Pang di sini menawari kepada Om bahwa ia akan membantunya untuk mengembalikan temannya yang hilang. Mereka pun memikirkan cara agar Om bisa mengendalikan kekuatan itu, supaya Om dapat mengembalikan temannya kembali. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah titik pencerahan. Ternyata, kekuatan Om bukanlah menghilangkan benda, melainkan hanya membuat benda itu tidak terlihat saja. Yang pada intinya, benda yang Om hilangkan tetap masih ada di tempatnya. Hanya saja, benda tersebut tidak dapat terlihat. Lalu mereka kembali ke WC, tempat Om sebelumnya yang tidak sengaja menghilangkan temannya. Kemudian, di sini Om dengan jujur mengatakan merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Dirinya harus meminta maaf kepada segala sesuatu yang telah ia hilangkan, supaya temannya ini bisa kembali terlihat. Setelah Om sudah mengatakan semua itu, secara tiba-tiba temannya telah kembali muncul dengan kondisi tubuh dan keadaan basah kuyup dan wajah yang pucat. Singkatnya, si Om ini sedang berbicara di depan kelas dan mengatakan bahwa potensinya itu berasal dari sifat pelupanya. Karena itu, ia selalu menghilangkan barang, dan ia mengatakan kalau barang-barang itu tidaklah menghilang, melainkan hanya tidak terlihat saja. Om yang sudah tahu akan potensinya itu memutuskan untuk lebih giat lagi mengasah kemampuannya, supaya kelak kekuatan miliknya dapat menolong orang lain. Sebelum film berakhir, di sini Om tidak sengaja bertemu dengan temannya itu, tetapi anehnya temannya itu seakan-akan tidak mengenali Om. Dan Om merasa aneh dan heran akan hal itu. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai berjumpa di video alur cerita berikutnya.